Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Dan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat kan? Pembahasan sebelumnya itu kita membahas apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang pengertian relasi, pengertian fungsi, kemudian ada domain, ada kodomain, dan lain sebagainya. Kalau kalian lupa, kalian bisa melihat di buku paket kalian atau melihat di video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang banyaknya pemetaan dua himpunan. Nah, kemarin kan juga sudah Ibu jelaskan tentang pemetaan. Jadi, pemetaan itu sama dengan fungsi atau sinonimnya dari fungsi. Fungsi itu adalah pemetaan. Jadi, jangan bingung ya kalau nanti Ibu akan menyebutnya sebagai fungsi atau pemetaan karena kedua hal itu adalah sinonim atau sama. Nah, jadi banyaknya pemetaan dua himpunan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah NQ. NQ itu adalah banyaknya anggota dari himpunan Q. Dan NP adalah banyaknya anggota dari himpunan P. Jadi, NQ dipangkatkan NP. Q tadi apa? Kan dari P ke Q, berarti P itu domain dan Q itu kodomain. Jadi, banyaknya pemetaan yang mungkin adalah banyaknya kodomain dipangkatkan dengan banyaknya domain. Paham ya? Jadi kalau misalnya tujuannya dibalik dari himpunan Q ke himpunan P, maka rumusnya atau banyak pemetaannya juga dibalik. Jadi NP dipangkatkan dengan NQ. Coba kita lihat di contoh soal ya, biar lebih jelas. Jadi misalkan ada himpunan P itu yang anggotanya A, B, C. Kemudian Q itu anggotanya 1 dan 2. Yang ditanyakan adalah banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Maka domainnya adalah P dan kodomainnya adalah Q. Kita lihat dulu, banyaknya anggota dari P berapa? 3. Kemudian banyaknya anggota dari Q ada 2. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi, domain tadi banyaknya anggota domain ada 3, banyaknya kodomain ada 2. Maka banyaknya pemetaannya adalah 2 dipangkatkan 3, atau banyaknya kodomain dipangkatkan banyaknya domain. Sama dengan 8, 2 pangkat 3 kan 2 dikali 2 dikali 2. Jadi, banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q adalah 8. Coba kita lihat di ini ya, himpunan pasangan berurutannya. Jadi, kemarin masih ingat ya, syarat dari fungsi itu apa? Jadi, syarat dari fungsi adalah setiap anggota dari domain itu punya pasangan tepat satu, atau tepat satu pasangan di anggota kodomain. Jadi, yang tidak boleh bercabang dan harus punya pasangan itu adalah anggota domainnya. Jadi, domainnya tadi kan ABC, berarti ABC itu harus punya satu pasangan. Harus punya satu pasangan dan tidak boleh bercabang. Nah, jadi pemetaannya seperti ini, A1, B1, C1. Kalau satunya yang diulang-ulang nggak apa-apa. Kasusnya sama seperti yang tinggi badan yang kemarin ya. Jadi kemarin kan kita ilustrasikan sebagai tinggi badan. Ada anak yang tinggi badannya 141, 139, terus ada anak yang lain lagi 141 juga gitu. Jadi kalau dua anak tinggi badannya sama, itu kan nggak masalah. Yang masalah apa? Kalau satu anak punya dua tinggi badan, kan itu nggak mungkin. Nah, jadi sama seperti ini, A dipasangkan dengan 1, kemudian B dipasangkan dengan 1 juga, itu tidak masalah. Dan C dipasangkan dengan 1 tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau A dipasangkan dengan 1, kemudian A juga dipasangkan dengan 2, gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, jadi A1, B1, C1, A1, B1, C2. Itu kan beda ya, kemudian A1, B2, C1, itu sudah beda lagi. Kemudian A1, B2, C2, A2, B2, C2, dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 8 atau banyaknya ada 8. Atau kalau misalnya ini kurang jelas, kita lihat di diagram panahnya. Nah, A1, B1, C1 kan ini tadi ya. A1, A dengan 1, B dengan 1, C dengan 1. Kemudian A dengan 1, B dengan 1, C-nya yang dengan 2. Nah, seperti ini. Jadi, diagram panahnya itu ada 8 macam. Ini yang pertama, yang kedua dengan ketiga beda ya. Diperhatikan tanda panahnya. Jadi B-nya dipindah. Kemudian yang ketiga ini. Kemudian yang keempat.
Yang keempat, menyilang. 4 dengan 5 jelas beda ya, karena ini yang menyilang B2, C1. Kemudian kalau yang ini A2, B-nya yang 1. Kemudian 7 dengan 8 juga berbeda. Yang jelas jumlahnya atau banyak macamnya yang mungkin dari pemetaan itu ada 8. Karena banyaknya kodomin adalah 2, dipangkatkan dengan banyaknya domin 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Paham ya? Oke, selanjutnya itu ada juga istilah korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu sebenarnya termasuk relasi dan termasuk fungsi. Nah, bedanya apa? Korespondensi satu-satu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Mirip ya dengan fungsi, tapi ada syaratnya dia. Dia syaratnya ada 3. Yang pertama, himpunan A dan B, misalkan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B itu memiliki anggota yang sama banyak. Jadi A dan B-nya harus sama banyak. Kalau fungsi kan A dan B-nya tidak harus sama banyak seperti yang tadi kan P-nya A, B, C, kemudian Q-nya 1 dan 2. Gitu ya. Jadi kalau korespondensi satu-satu harus sama banyak. Kemudian yang kedua, ada relasi yang menggambarkan bahwa setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota P. Jadi, ada tanda panahnya, ada hubungannya dari anggota A ke anggota B. Itu jelas ya, fungsi juga punya relasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap anggota domain maupun anggota kodomain tidak bercabang. Coba kita review yang tadi. Nah, ini. Kalau fungsi, syaratnya adalah setiap anggota domain itu tidak bercabang dan dia pasti memiliki satu pasangan. Kalau korespondensi satu-satu tidak hanya anggota domain yang tidak bercabang, tapi anggota kodomainnya juga tidak boleh bercabang. Jadi kalau yang seperti ini itu dia tidak termasuk korespondensi satu-satu karena kodomainnya ini punya 2 pasangan dari domain. Oke, bisa dipahami ya bedanya korespondensi satu-satu dengan fungsi biasa. Coba kita lihat nih, banyaknya korespondensi satu-satu. Tadi kan ada syarat kalau dua himpunan itu punya anggota yang sama banyak, yaitu N misalnya. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dan seterusnya sampai dikalikan 2 dikalikan 1. Maksudnya apa? Coba kalau misal N-nya itu kita ganti dengan 5. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q adalah 5 dikali 4 dikali 2, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Paham? Jadi kalau misal N-nya bukan 5, misal N-nya 6, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi, N-nya itu berapa, dikalikan dengan sebelum N, dikalikan dengan sebelumnya lagi, sampai dikalikan 2, dikalikan 1. Coba kita langsung ke contohnya. Ini contohnya korespondensi satu-satu ya. Jadi dari himpunan P ke himpunan Q, himpunan P itu anggotanya ABC, himpunan Q itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, banyaknya anggota P dan Q kan sudah sama-sama 3, berarti bisa kita bentuk korespondensi satu-satu, misal A1, B2, C3, yang ini. Kemudian bisa juga A1, B-nya ketiga, C-nya kedua. Ini kan tidak ada cabang di sini, dan semuanya punya pasangan. Kemudian yang ini, A yang kedua, B-nya yang ke-1, kemudian C-nya yang ketiga. Kemudian A2, B3, C-nya yang ke-1. Nah, banyaknya, ini kan anggotanya ada 3 ya tadi. Berarti banyaknya ada berapa? 3 dikali 2 dikali 1. Ada 6. Ini kan sudah ada 4. Nah, selanjutnya adalah ini. Ini yang ke-5 dan ini yang ke-6. Dan semua diagram panah tadi pasti berbeda. Jadi, nah ini semuanya berbeda.
Oke, jadi banyaknya korespondensi satu-satu antara P, yaitu ABC, dengan Q, yaitu 1, 2, 3, adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi tinggal lihat anggotanya saja. Kalau 5, ya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa, gitu. Paham ya? Oke, sekarang coba kalian kerjakan latihan pada buku paket halaman 62, nomor 4B, 4C, 5A, dan 5B. Ini ada 4 soal ya. Kemudian, kita lanjutkan dulu pembahasannya tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Jadi, fungsi itu punya rumus dan punya nilai. Secara umum, fungsi f, berarti fungsi itu namanya, fungsinya itu f. Dinotasikan tulisannya seperti ini. f.2x tanda panah f dalam kurung x. Dibacanya fungsi f memetakan x ke fx. Nah, lambang f ini itu dapat diganti dengan huruf kecil lain. Misalkan g, h, k. Jadi kalau g berarti fungsinya fungsi g. F itu namanya. Jadi fungsi itu dinamai dengan satu huruf kecil. Jadi fungsi f berarti fx, fungsi g berarti gx, dan seterusnya. Nah, rumus fungsi itu seperti ini. Jadi, misal 5 itu dipasangkan dengan 15. Nah, 5, ini keliru ya rumusnya. Jadi, ini 5 harusnya. 5 itu kan dikalikan dengan 3 menghasilkan 15. Kemudian 6 itu kan dikalikan dengan 3 menghasilkan 18. Maaf ya, ini salah tulis berarti. Dan 7 itu kan dikalikan dengan 3 hasilnya 21. 8 itu dikalikan dengan 3 hasilnya 24. Nah, rumus fungsi itu untuk apa? Untuk kita mengetahui kalau misalkan kita punya angka atau bilangan lain, misalkan x, nah kalau dimasukkan ke fungsi itu nanti jadinya apa? Nah ini kan semuanya dikali 3, berarti kalau kita masukkan x, nanti jadinya 3x, karena 3 dikali x hasilnya adalah 3x. Paham ya? Jadi 5 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, berarti kalau x ya dikali 3, jadi 3x. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x. Jadi tinggal kita lihat polanya. Oke, itu kalau rumus fungsi. Kalau nilai fungsi, nah nilai fungsi f dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya, yaitu dengan cara mensubstitusikan x. Mensubstitusikan itu artinya memasukkan atau mengganti. Mengganti nilai x pada fungsi fx. Jadi nilai fungsi fx sama dengan 2, misal fx sama dengan 2 untuk x sama dengan 10. Tadi apa? Dengan mengganti x-nya. Kan rumus fungsinya kan fx sama dengan 2x. Berarti kalau x-nya 10, ya x yang ini dengan ini diganti. Jadinya seperti ini. F10 sama dengan 2x itu kan 2 dikali x, berarti 2 dikali 10. F10 sama dengan 2 kali 10, sama dengan 20. Bisa dipahami ya? Jadi nilai fungsinya adalah yang 20 ini. Kalau rumus fungsinya tadi kan ini fx sama dengan 2x. Nilainya, kalau x-nya sama dengan 10, nilainya adalah 20. Jadi nilainya itu bergantung pada x-nya. Tergantung kalau x-nya 1, ya berarti nilainya 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau x-nya 2, dengan rumus fungsi, jadi kalau rumus fungsi itu tetap. Fx sama dengan 2x. Nilainya tetap. Kalau fungsinya tetap. Rumus fungsinya tetap. Rumus fungsi itu tetap. Kalau nilai fungsi itu berbeda-beda tergantung dari x-nya. X-nya berapa? Nah, kalau x-nya x-nya 10 berarti nilainya segini. Kalau x-nya 20 berarti nilainya segini, tergantung x-nya. Bisa dipahami? Kita ke contoh soalnya. Nah, misalkan ada himpunan ini. Ada diagram panah yang menunjukkan dari 1 itu
1, terus ada fungsi H. Ini fungsinya ya H. Dia menjadi 2/1. Kemudian kalau X-nya 2, jadinya 3/2. Kalau X-nya 3, jadinya 4/3. Nah, ini keliru lagi. Kalau X-nya 4, jadinya 5/4. Rumus fungsinya bagaimana? Nah, ini yang betul. Diagram panahnya. Nah, kita coba. Kalau 1 jadi 2/1 itu adalah 1 ditambah 1. Kan 2 kan ya. 1 ditambah 1, 2 pernya 1. Tetap. Kalau 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Jadi kita perhatikan, penyebut di sini itu selalu sama dengan asalnya. Jadi kalau 1 nanti penyebutnya tetap 1. Kalau 2 penyebutnya 2. Kalau 3 penyebutnya 3. Kalau 4 penyebutnya 4. Yang beda adalah pembilangnya. Kalau 1 jadi 2. Kalau 2 jadi 3. Kalau 3 jadi 4. Kalau 4 jadi 5. Nah, itu kan kita bisa lihat 1 jadi 2 itu berarti 1 ditambah 1. Kalau 2 jadi 3, 2 ditambah 1. 3 ditambah 1. 4 ditambah 1. Berarti kalau X, berarti X ditambah 1 per X. Jadi rumus fungsi dari diagram ini adalah Hx sama dengan X plus 1 per X. Jadi kalau kita mau memasukkan H10, nggak perlu di daftar seperti ini, 1, 2, 3, 4, dicoba yang 5, 6, 7, dan seterusnya itu nggak perlu, langsung dimasukkan ke rumus fungsinya ini. Jadi hampir mirip seperti yang bab yang sebelumnya kita pelajari ya, bab tentang pola bilangan. Nah, tapi ini adalah fungsi. Nah, kemudian kalau nilainya, misal diketahui rumus fungsinya adalah Vx sama dengan X min 1 per X plus 10. Yang ditanyakan adalah V5. Berarti nanti X-nya kita ganti dengan 5. V7 berarti nanti X-nya kita ganti dengan 7. Dan V12 berarti nanti X-nya kita ganti dengan 12. Dan hasilnya seperti ini. Tadi Vx-nya kita tulis. X dikurangi 1 per X ditambah 10. Kalau V5 ya berarti 5 kurangi 1 sama dengan 4 per 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi V5 itu adalah 4 per 15. Kalau V7 adalah 6 per 17 dari ini. V12 itu adalah 11 per 12. Gitu ya, jadi kalau rumus fungsi itu kita cari persamaannya, dia dari domain ke kodomain itu diapakan? Dikali 2 kah? Atau ditambah 2? Atau diapakan? Nah, bisa kita amati. Dan kalau nilai fungsi, ya berarti langsung kita masukkan atau kita ganti X-nya dengan X yang diminta. Jadi, seperti ini tadi. Kalau yang diminta adalah V5, ya berarti langsung kita ganti X-nya dengan angka 5. Kemudian kita hitung. Kalau V7 berarti kita ganti X-nya dengan angka 7 gitu ya, paham ya? Oke, contoh soal yang keempat. Tentukan nilai N pada fungsi Pn. Jadi jangan bingung ya, X ini juga bisa diganti-ganti. Umumnya memang pakai X, tapi bisa juga diganti N, bisa diganti A, nah gitu ya. Yang jelas kalau rumusnya adalah Pn, berarti nanti di sininya juga N. 2N ditambah 10. Jika diketahui Pn sama dengan 15. Pn tadi apa? Nilai fungsi kan? Dan fungsi Pn sama dengan 2N tambah 10 itu rumusnya. Rumusnya ini nilainya 15. Yang ditanya adalah N-nya. Jadi ini dibalik ya, kita sudah tahu nilainya dulu. Pn-nya itu sama dengan 15. Rumusnya ini. Nah, P16 maksudnya. Nah, tinggal kita ganti. Tadi kan Pn sama dengan 2N plus 10. Pn-nya kita ganti 16. 16 sama dengan 2N plus 10. Nah, karena 10 di sini bisa kita pindah ke sini. Karena di sini plus, kita pindah jadinya negatif atau min. 16 dikurangi 10 sama dengan 2N. Kemudian 16 kurangi 10 kan 6. 6 sama dengan 2N. Biar jadi N,
Kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2N dibagi 2 sama dengan N. Jadi N-nya adalah 3. Artinya apa? Kalau 3 dimasukkan ke rumus fungsi ini, itu akan menghasilkan 16. Oke, keliru lagi ya ternyata. Ini 16 seharusnya. Maaf ya kalau misalnya di sini ada salah ketik. Ini tadi nanti lain kali akan Ibu teliti lagi. Jadi 2N ditambah 10 itu sama dengan 16. Ini 16 ya. Kita sambung aja. Nah, ini jadi 16. Tuh, oke. Selanjutnya, nah ini latihan. Latihannya adalah kerjakan halaman 64 dan 65. Yang 64 itu nomor 1B. Yang 65 nomor 2F, 2G, dan 5A. Jadi totalnya ada berapa? Ada 8 nomor yang harus dikerjakan. Kalian kerjakan sebisanya. Kalau misal ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, dan kalian kumpulkan di Google Classroom. Ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.